seadil-adilnya, pokoknya sampai itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya. Itu aja. Siapa pembunuhnya? Apakah bukan calon bapak tirinya, kekasih dari Tamara? Itu suatu yang otomatis akan dipikirkan. Kita tidak tahu kebenarannya bagaimana. Ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Sebelumnya saya mau klarifikasi juga ya, karena saya tadi juga udah nanya ke penyidik apa yang bisa disampaikan atau tidak ya, dan saya menghargai proses hukum. Jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Ya kita fasilitasi saja ya, anak-anak itu seumuran Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak sama orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tua. Ya, pemeriksaan hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk mamanya Kompas Tamara terkait keterangan tambahan yang 2 hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi mungkin tadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu. Terus kalau dari Bapak sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Ya kalau bukti mungkin lebih kepada foto atau foto aja sih. Foto soal Bukti tambahan aja, kalau itu kami nggak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit 1-2 pertanyaan buat Mbak Tamara. minta seadil-adilnya, pokoknya sampai itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya. Itu aja. Dalam pemeriksaan ini, pihak Tamara mengajukan bukti foto terhadap penyidik. Tamara dan sang ibu diperiksa selama hampir 3 jam. Kuasa hukum Tamara, Sandi Arifin mengatakan, Ibunda Tamara mendapat 11 pertanyaan. Bukan hanya Ibunda Tamara, guru sekolah Dante juga telah penuhi panggilan penyidik guna jalani pemeriksaan kasus kematian Dante. Beberapa ahli menyoroti gelagat aneh Tamara pada kasus kematian putranya, Dante. Tamara nampak banyak melakukan hal tak wajar atau janggal setelah maupun sebelum kematian Dante. Sebab Tamara tak pernah mengungkap siapa sosok orang dewasa yang menemani Dante berenang. Bahkan saat didesak, apakah orang itu pacarnya, Tamara tetap bungkam pada awalnya. Tamara baru mengakui hal itu setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Arfandi dan menetapkan dia sebagai tersangka. Tak heran jika publik curiga dan melihat ada yang janggal dengan sikap Tamara. Siapa pembunuhnya? Apakah bukan calon bapak tirinya, kekasih dari Tamara? Itu suatu yang otomatis akan dipikirkan. Kita tidak tahu kebenarannya bagaimana, tapi itu yang akan muncul dalam pikirannya. Dan mungkin juga menyesali kalau misalnya anaknya terlalu memihak ke pacarnya, maka dia juga menyesali sekali. Terserah memihak karena terlalu percaya atau memihak karena kerjasama, itu kita belum tahu. Sekarang kita lihat, kalau tindakan-tindakan dari Tamara itu jelas mencurigakan netizen. Jadi kalau itu yang terjadi, komentar bahwa terjadi penundaan, bahwa kurang merespons, maka sebetulnya itu wajar sekali bahwa netizen akan mencurigai. Dan ibunya sebetulnya atau nenek dari Dante ini mestinya juga memaklumi itulah reaksi dari netizen. Tapi yang
perlu dilakukan seandainya itu tidak benar, maka membantah, memberikan alasan kenapa itu tidak benar, tapi bukan mempersoalkan netizen yang akhirnya memperkirakan bahwa Tamara terlalu memihak kekasihnya. Itu kan hal yang wajar saja. Respons yang diberikan membuat suatu reaksi itu muncul dengan suatu respons tertentu. Bahwa respons itu terjadi, itu adalah hal yang sangat wajar karena rata-rata orang juga beranggapan demikian. Maka cara membantahnya harus dicarikan alasan kenapa Tamara bereaksi seperti itu, dan kita tunggu nanti pembuktiannya. Selain itu, Psikiater Mintarsih Abdul Latif menyoroti gelagat aneh Tamara saat melakukan survei ke kolam renang. Kalau melihat orang pada umumnya, kalau anak kita hendak ingin berenang, apakah kita akan melakukan survei? Biasanya tidak sampai sejauh itu. Begitu kata Mintarsih, ahli psikologi. Menurut dia, orang normal pada umumnya tidak perlu melakukan survei. Kebanyakan orang tua biasanya cukup memastikan bahwa di sana ada kolam khusus untuk anak. Untuk itu, dirinya pun mengaku curiga pada gelagat Tamara. Dari semua ini, kita kumpulkan semua tanda-tanda yang ada, maka jelas kita mungkin cenderung bahwa sangat mungkin terjadi pembunuhan pada Dante. Bahkan, ia menduga bahwa bisa saja Tamara Tiasmara memang sengaja melindungi sang kekasihnya itu. Nenek itu mestinya membela Dante, bukan membela kekasih dari Tamara. Itu secara logika. Jadi kalau itu logikanya benar dan itu yang terjadi secara kenyataan, maka wajar bahwa neneknya menangis. Jadi lebih suatu kewajaran. Kecuali kalau misalnya neneknya membela kekasih dari Tamara, tapi biasanya kan sikap nenek bukan begitu. Jelas yang cinta itu Tamara, tapi nenek cinta ke Dante. Kan wajar dia menangis dan sedih. Tapi kan netizen itu memojokkan dalam tanda kutip Tamara itu yang dianggap nggak mungkin nggak terlibat dengan kematian yang dia ini. Jadi kalau Tamara kan karena itu kita pisah Tamara dan nenek. Kalau nenek kira-kira ya akan sedih dengan sendirinya. Kalau Tamara dia mempertimbangkan mana sih yang lebih berat kasihnya atau lebih berat Dante. Kita kan belum lihat bagaimana hubungan baik atau hubungan tidak baik antara Tamara dan Dante. Kenapa kita berpikir ke arah itu? Karena bagaimanapun juga Tamara berpisah dari suaminya. Kalau Tamara berpisah dari suaminya sudah dalam waktu yang cukup lama, maka biasanya sebelum terjadi perpisahan terjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu mempengaruhi Dante, maka umumnya Dante menjadi anak bandel, anak broken home. Apakah itu yang terjadi atau tidak demikian? Apakah perkelahian antara bapak dan ibu dari Dante berhasil untuk dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi Dante? Ini harus tanda tanya. Apakah mempengaruhi Dante sehingga menjadi anak seperti anak broken home atau tidak, atau kurang mempengaruhi? Itu yang harus kita bedakan.